Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dengan NIM 1830105042. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode transportasi dengan metode Vogel. Baik. Yang pertama, pengertian metode transportasi. Metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk-produk yang sama di tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya transportasi atau yang disebut dengan alokasi. Dari suatu sumber ke beberapa tujuan yang berbeda-beda, dari beberapa sumber ke suatu tujuan juga berbeda-beda. Ada 3 macam metode dalam metode transportasi ini. Yang pertama yaitunya metode stepping stone, yang kedua metode MODI atau modified distribution, yang ketiganya yaitunya metode farm atau disebut dengan Vogel approximation method. Baik, kita lanjutkan. Kegunaan dari metode transportasi ini adalah yang pertama digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Yang kedua, untuk menentukan lokasi pabrik di mana harus dipilih beberapa lokasi dari beberapa alternatif lokasi yang ada. Yang ketiga, digunakan bila perusahaan yang mempunyai beberapa pabrik dan beberapa gudang bermaksud menambahkan kapasitas satu pabriknya atau realokasi pelayanan dari setiap pabrik serta penambahan pabrik atau gudang baru. Baik, dilanjutkan ciri-ciri khusus persoalan transportasi ini. Yang pertama sebagai berikut, terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan tertentu. Yang kedua, kuantitas komoditas atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan besarnya tertentu. Yang ketiga, komoditas yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan. Yang keempat, besarnya sesuai dengan permintaan dan kapasitas sumber. Yang kelima, biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu komoditas dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya tertentu. Oke, kita lanjutkan. Langkah-langkah dasar dari teknik transportasi. Yang pertama itu, tentukan penyelesaian visible awalnya. Yang kedua, tentukan variabel masuk dari di antara variabel non-dasar. Jika semua variabel masuk memenuhi kondisi optimalitas atau dari metode simplex, berhenti. Jika tidak, lanjutkan ke langkah 3. Yang ketiga, tentukan variabel keluar dengan menggunakan kondisi kelayakan dari di antara variabel-variabel dalam pemecahan dasar saat ini. Lalu, temukan pemecahan dasar baru. Kembali ke langkah yang kedua. Langkah kedua itunya tentukan variabel masuk dari di antara variabel non-dasar. Jika semua variabel masuk memenuhi kondisi optimalitas atau dari metode simplex, berhenti. Jika tidak, lanjutkan. Baik, kita lanjutkan penyelesaian visible awal. Penyelesaian visible awal digunakan untuk menentukan penyelesaian awal dalam masalah transportasi. Ada beberapa metode yang bisa digunakan, antara lain metode sudut barat laut, metode biaya terendah, dan metode pendekatan Vogel. Penyelesaian visible awal ini, yang pertama kita menyelesaikan penyelesaian visible awal. Digunakan untuk menentukan penyelesaian awal dalam masalah transportasi. Kita masuk yang pertama, itunya metode sudut barat laut atau disebut juga dengan Northwest Corner Rule. Sesuai dengan namanya, metode barat laut mengisi tabel awal transportasi dari sisi barat laut kiri atas dengan kuantitas sebanyak-banyaknya. Pengisian dilakukan terus-menerus hingga semua sumber dihabiskan. Yang kedua, itunya metode biaya terendah. Prinsip dari penyelesaian visible awal dengan metode biaya terendah tidak jauh berbeda dengan metode sudut barat laut. Hanya saja pengisian tidak dilakukan dari sisi barat laut, tetapi dari sel yang biasa pengirimannya terendah. Pada sel itu juga kita isi dengan barang sebanyak mungkin. Jika ada beberapa sel yang biasa terendahnya sama, maka dipilih sembarang. Yang kedua itunya metode biaya terendah sering juga disebut dengan metode greedy karena sifatnya selalu memulai penyelesaian dari biaya yang kecil tanpa memperhitungkan efeknya terhadap keseluruhan proses. Meskipun selalu dimulai dari sel yang biayanya kecil, namun metode biaya terendah belum tentu menghasilkan penyelesaian yang optimal. Kita lanjutkan kepada metode pendekatan Vogel.
Perhitungan penyelesaian awal dengan metode pendekatan Vogel lebih rumit dibandingkan dengan metode terdahulu, akan tetapi biasanya lebih mendekati penyelesaian optimalnya. Algoritma pendekatan Vogel untuk menentukan penyelesaian visible awal masalah transportasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tiap baris dan kolom hitunglah selisih dua sel dengan biaya yang terkecil. Yang kedua, tentukan baris atau kolom hasil langkah. Yang pertama, yang selisihnya terbesar. Jika terdapat lebih dari satu pilihan sembarang. Pada baris atau kolom yang terpilih, isikan barang semaksimal mungkin pada sel dengan biaya terkecil. Hapuskan baris atau kolom yang dihabiskan karena pengisian tersebut pada perhitungan berikutnya. Jika baris dan kolom terhapus bersamaan, tambahkan sebuah variabel dummy. Yang keempat, ulangi langkah 1-3 hingga semua permintaan atau persediaan habis. Baik, kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal yaitunya 3 pabrik barang dengan kapasitas 90 ton, 60 ton, dan 50 ton hendak mengirim barang ke 3 kota dengan kebutuhan masing-masing kota adalah 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengiriman dari pabrik ke kota disajikan dalam tabel. Tentukan penyelesaian visible awal dengan metode sudut barat laut. Baik, ini tabelnya. Terus penyelesaiannya, pada baris yang pertama, dua sel yang biayanya terkecil adalah C12 sama dengan 5 dan C13 sama dengan 8. Selisihnya adalah 8 dikurang 5 sama dengan 3. Pada baris kedua, dua sel yang biayanya terkecil adalah C23 sama dengan 10 dan C21 sama dengan 15. Selisihnya adalah 15 dikurang 10 sama dengan 5. Demikian seterusnya dihitung selisih dua sel dengan biaya terkecil pada tiap baris dan kolom. Hasilnya tampak pada tabel di bawah ini. Inilah tabelnya. Baris yang pertama, C12 sama dengan 5 dan C13-nya sama dengan 8, maka selisihnya adalah 8 dikurang 5 sama dengan 3. Begitu untuk melakukan baris kedua dan baris ketiga. Untuk kolom yang pertama, C11-nya sama dengan 20 dan C21-nya sama dengan 15, maka 20 dikurang 15 sama dengan 5. Begitu juga dengan kolom 2 dan kolom 3. Lakukan dengan seperti hal yang sama. Baik, ini dalam bentuk bagannya. Ini adalah pabriknya, pabrik 1, 2, dan 3. Terdapat selisihnya di sini. Selisihnya ada 3, 5, dan 9. Baik, kita lanjutkan. Selisih terbesar dari penjabaran dari tabel sebelumnya tadi. Selisih terbesarnya adalah 9, terjadi pada baris yang ketiga. Biaya terkecil pada baris ketiga adalah C32 sama dengan 10. Pada sel ini dimaksud barang sebanyak-banyaknya yaitunya 50 ton. Jadi X32 sama dengan 50 ton. Dengan pengisian ini, maka pabrik 3 sudah kehabisan barang, sehingga sel lain pada baris 3 tidak diikutkan pada iterasi. Berikutnya, proses penghitungan selisih dua sel yang biayanya terkecil dilanjutkan, tetapi dengan menghilangkan baris yang ketiga dari perhitungan, sehingga kita mendapatkannya seperti ini. Baris 1 dan baris kedua, karena baris 3 tadi udah habis, jadi tidak diikutkan lagi di iterasi selanjutnya. Jadi untuk mencari selisihnya sama dengan hal sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Selisih terbesar dari yang tabel tadi itu terjadi pada kolom yang kedua. Biaya terkecil adalah pada baris yang pertama, C21-nya sama dengan 5. Pada sel ini diisikan barang sebanyak-banyaknya yaitu 110 ton. Akan tetapi karena kolom 2 sudah terpenuhi 50 ton pada iterasi sebelumnya, maka X12 sama dengan 60. Dengan pengisian ini, maka kolom 2 sudah terpenuhi, sehingga sel lain pada kolom 2 tidak dapat diisi lagi. Pada iterasi berikutnya, selisih dua sel dengan biaya terkecil pada baris 1 dan 2 masing-masing adalah 12 dan 5. Selisih pada kolom 1 dan 3 masing-masing adalah 5 dan 2. Nilai maksimum terjadi pada baris yang pertama, maka X13 sama dengan 30 dan baris yang pertama tidak boleh diisi lagi. Baik, kita lanjutkan.
Karena sekarang sisanya tinggal sel pada satu baris, maka isikan mulai dari sel yang biaya yang terkecil, yaitu X23 sama dengan 10, dan X21 sama dengan 50. Biaya total pengirimannya adalah sebesar 60, kita kalikan dengan 5, ditambah 30 kita kalikan dengan 8, tambah 50 kita kalikan dengan 15, tambah 10 kita kalikan dengan 10, terus kita tambah lagi dengan 50 dikali 10, maka hasilnya adalah 1890. Jadi kesimpulannya total biaya pengirimannya adalah 1.890.000. Jadi itulah contoh dari metode transportasi dengan menggunakan metode Vogel. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.